Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Nur Hakim di NIM 2892250098, Prodi Manajemen semester 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS matkul PPKN dengan dosen Bapak Muhammad Rosidi SEMM, yang mana tema PPKN ini yaitu harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Sebagai warga negara, bentuk ketertarikan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara merupakan isi konstitusi negara, perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Di Indonesia, peraturan hak dan kewajiban negara diatur dalam UUD RI 1945. A. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja. Kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambatan atau penghambaan total. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu, dan bagaimanakah hubungan keduanya? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang dapat prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang dapat prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau Notonagoro 1975. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini sejak 118 dengan filsafat kebebasannya Mill 1996, yang menyatakan bahwa lahirnya hak dan asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk manipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Kebebasan merupakan nilai secara ontologis substansial, bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Dalam sejarah perbedaan umat manusia, inovasi hanya muncul ketika manusia berhubungan satu sama lain dalam area sosial atau dalam arena sosial. Contoh, produk pertama kali ditemukan di 1019
Monop- Mosopa- Mesopotamia Mesopotamia, yakni roda perbuatan tembikar di UR pada 3500 tahun SM. Konsep yang perlu diusung adalah menyimbangkan dalam menuntut hak dan menunaikan kewajiban yang melekat padanya. Yang menjadi persoal adalah merumus aturan dasar dalam UU NRI tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Sebagai besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Padahal sejatinya dalam setiap hak melakukan kewajiban, setidak-tidaknya kewajiban menghormati hak orang lain. Sebagai contoh hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprolitas adalah hak warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1045. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan kehidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada masyarakat. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak dalam pasal 23A Undang-Undang 1945. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Pajak menyumbang sekitar 74,30 Pajak menyumbang sekitar 74,36% pendapatan negara. Jadi, membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Adapun B, menanyakan alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambaan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tak kala masa penjajah di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajanan mendorong aspek kewajiban sebagai pesulat ide dalam parakasis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua kekuatan inilah yang mengkonstitusi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan hak bebas-bebas tertentu merupakan memperolehan hak, walaupun pada kenyataannya bersikap temporal karena sebagai terekam adalah Machiavelli, rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka. Sejak itulah konsep hak mulai lebih menggemukkan dan menggantikan konsep kewajiban dan mulai meredup. Adapun yang C, menggali sumber historis sosiologis politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan
hak asasi manusia terjadi di dunia barat. Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya alamiah atau neurologis yang melekat pada setiap dari manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. 2. Sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal menyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekoyong-koyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antara kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Yang ketiga, sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses hasil perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Yang D. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Aturan dasar ilmuah atau pendidikan yang kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1045 setelah perubahan UUD RI 1945. Ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945, namun dengan perubahan. 2. Aturan dasar ilmuah perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial sebagaimana ketentuan mengenai perekonomian nasional diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebelum diubah. Ketentuan ini diatur dalam bab 8 dengan judul Kesejahteraan Sosial dan Tradisi atau 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat diatur dalam bab 8 dengan judul Kesejahteraan Sosial dan Tradisi atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. 3. Aturan dasar ilmu usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Namun setelah perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. 4. Aturan dasar ilmu hak dan kewajiban asasi manusia penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar
RRI 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32 dan 33 dan 34 setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar NRI 1945. Aturan dasar mengenai hal tersebut diatur terdiri dari bahwa judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Mendemokrasikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara tersebut? Untuk memahami persoalan tersebut, mari kita pergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan, dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu agama. Agama bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan, kebudayaan bukan saja ditransmisikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, atas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Apa makna asas kekeluargaan? Kekuatan merupakan asas yang diatur oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. 4. Pertahanan dan keamanan berdasarkan aturan dasar Ilmuah Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan penduduk. Dan demikian tampak bahwa komponen utama dalam sistem setara adalah TNI dan Polri. Yang F. Rangkuman tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun. Juga hak pada privasinya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban yang untuk memberikan sesuatu yang mestinya diberikan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang dapat prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh kepentingan. 2. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara.
sebaliknya warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang menjabarnya dituangkan dalam suatu undang-undang. 4. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menuntut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban. Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Yang keenam, jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan terdapat pada terpenuhinya 144 keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang G, praktik kewarganegaraan. Hak dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Adapun rincian lebih lanjut diatur dalam satu undang-undang, misalnya hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat dalam pasal 31, dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Nah, itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.